Ini recording sudah mulai. Ya, saya dulu untuk mengajar saya terutama. Silakan kalau Anda mau screenshot juga silakan. Uh, kita cek lagi yang sudah saya upload apa gitu ya. Ini adalah ini adalah apa? Definisi penelitian. Materinya ini udah ya. Ini pertemuan pertama ya. Ini terus masalah penelitian ini sudah ya, pertemuan kedua. Terus pertemuan ketiga identifikasi masalah dan hipotesis ini sudah ya. Survei sudah, desain penelitian sudah ya. Ini tinggal yang ini di kelas besar ini ada satu yang kurang ya, harusnya kan 56 ya, 56. Oke, nanti yang ke-6 itu nanti aja deh, setelah ini aja saya akan berikan ini tambahan. Jadi ini ada 4. Oh ya, 1-2 ini satu slide ya. 1-2 itu adalah satu slide. 1-2 itu satu slide. Nah, ini oke, sekarang saya share di sini. Nah, ini adalah 1 dan 2 itu satu slide ya. 1 dan 2 itu satu slide. Oke. Jadi pada pembahasan pertama itu adalah apa itu penelitian ya, apa itu riset ya kan. Anda masih ingat ya kemarin. Terus tema-tema untuk jurusan komputer juga berikan contohnya di sini ada ya. Contohnya ini ada pemrosesan teks, sistem informasi gitu ya. Tema dalam sistem temu kembali. Ilmu komputer atau teknik informatika itu bisa saja, atau informatika bisa saja menulis dalam sistem informasi. Tapi kemarin sudah saya jelaskan bahwa untuk sistem informasi mungkin sebaiknya kita jangan, karena sudah ada jurusan sistem informasi ya. Terus grafika komputer, pengolahan citra, tema teknik perangkat lunak ya, seperti itu. Karena kalau sistem informasi kita ada jurusan sistem informasi atau teknologi informasi. Nah, kita itu ada di sini ya. Kita ada di sini. Oke.
eh, masalah penelitian dalam ilmu komputer itu adalah mengembangkan sistem temu kembali. Ini salah contoh aja ya. Ini contoh. Bagaimana menghasilkan klasifikasi pengolahan citra, terus dan sebagainya. Jadi Anda harus tahu ya. Kira-kira topik-topik apa yang memang ada di ranah Anda. Ya. Lalu saya sudah jelaskan bahwa dalam riset itu ada 3 domain, yaitu materi yang Anda riset, publikasinya, lalu manajemen proyeknya, menpro, ya, project management. Oke, gitu. Terus berikutnya lagi domain riset, ya. Materi riset itu ini adalah ya ini sama penjelasan tadi ya, ada publikasi apa ini ya, publikasi ini ya, sama manajemen proyek ya. Jadi ini 3 in 1. Oke, 3 in 1. Nah, ini luaran ya, luaran itu bisa mengajukan paten, inovasi baru ya kan, ini paten, publikasi. Cuman kalau untuk skripsi tidak akan sampai paten, juga tidak akan sampai ke inovasi baru, paling Anda akan membuat hasilnya berupa skripsi atau publikasi. Dan publikasi paling di sini ya, ini jurnal nasional. Tapi kalau di UI itu anak S1 itu sudah bisa menuliskan publikasi ke internasional. Nah, dalam penelitian harus ada novelty, kebaharuan, originalitas, keaslian ide. Ya, keaslian dari mana ide. Itu bisa terlihat di bab 1 biasanya. Ya, bab 1. Itu ada ungkapan yang itu berjalan seperti apa, atau kalau enggak, kalau di skripsi ya, di skripsi itu ada di bab 1 atau di bab 2 terakhir ya, ini originalitas ini. Lalu kontribusi di bab 1, kontribusi itu manfaat ya, manfaat penelitian. Nah di sini itu adalah sumbangsih bagi pengetahuan, jadi bukan bagi untuk institusi, untuk instansi, untuk pembaca, untuk apa, bukan, tapi yang Anda tulis itu sumbangsihnya apa sih, materinya untuk pengetahuan ya. Nah, ini contoh-contoh untuk berlatih itu Anda bisa menggunakan PKM ya, program kreativitas mahasiswa. Ini adalah sarana yang bisa digunakan untuk berlatih meneliti ya. Ini bahkan bisa menghasilkan paten tuh. Ini penelitian ini. Bisa. Dulu pernah ada mahasiswa FIK itu ditawari paten tapi dia nggak mau. Terus ini adalah teknologi, itu adalah hasil rekayasa artikel ilmiah, itu artikel ilmiah apa jurnal atau paper ilmiah. Kalau novelty ini mungkin tidak, karena novelty ini pembaharu biasanya S3 ya. Syarat mutlak untuk S3. Originalitas itu keaslian atau riwayat ide-ide, ini adalah S1. Ya. Jadi misalnya Anda mengkombin ilmu apa dengan ilmu apa, misalnya apa, teori apa dengan teori apa gitu ya. Itu bisa menghasilkan satu algoritma baru untuk apa. Nah, ini adalah originalitas. Nah, ini kontribusinya, kontribusi ini dilihat dari originalitas tadi. Bagi masyarakat itu sumbangsihnya apa ya. Ini untuk S1 serapan ya. Terus berpikir logis ya, berpikir logis itu Anda ada satu statement, ada satu kesimpulan, adalah proses menyimpulkan dan kesimpulan. Jadi ini adalah urutan untuk apa ya istilahnya, untuk Anda mengambil kesimpulan. Jangan sampai kesimpulan penelitian Anda itu tidak ada di dalam percobaan apa ya kan, kesimpulannya apa gitu. Jangan sampai seperti itu. Nah ini adalah teknik penalaran deduktif dari umum ke khusus, induktif kebalikan. Nah ini induktif ini bisa berbahaya, yaitu terlalu cepat menarik kesimpulan yang berlaku umum. Nah ini harus hati-hati. Tapi biasanya kalau induktif ini akan aman kalau kita menggunakan statistik.
statistik. Ada nanti istilahnya statistik induktif. Itu pengujian hipotesa itu statistik. Ini adalah penalaran induktif. Oke. Oke, itu pertemuan pertama dan kedua ya. Ini saya jadikan satu slide. Lalu saya coba lagi. Udah ada ya itu ya, udah punya ya. Yang belum punya bilang aja. Tapi kan udah saya upload di itu di apa di lead. Jadi apa yang di lead aja deh. Akan saya ini yang saya uji. Nah, bentuk ujiannya seperti apa? SK atau multiple choice saya belum bisa menjawab. Nanti saya akan berdiskusi lagi dengan tim dosen, ya. Nah ini pertemuan 3 itu metodologi, ya. Metode ilmiah. Pelajari aja ini metodologi penelitian itu ada proses penelitian, ya. Itu adalah menetapkan permasalahan, mencari literatur, ya. Menetapkan masalah spesifik, membuat desain penelitian, desain metodologi, pengumpulan data gathering, analisa data, hasil penelitian atau report atau riset simpulan. Nah ini bentuk publikasi penelitian ini untuk skripsi, ya. Ini untuk skripsi itu format 1 kolom, ya. Proposal skripsi 1 kolom. Bab 1 sampai dengan bab 3 ini sekitar 20 halaman, ya. Lalu pendahuluan berisi latar belakang penelitian, ya. Pendahuluan berisi latar belakang penelitian, ya ini jadi latar belakang itu harus menceritakan dari mana munculnya ide itu, gitu ya kan. Yang penting ini 2 ini ya. Terus tujuan pustaka. Yang bab kedua itu adalah tujuan pustaka, ya. Jadi urutan babnya itu bab 1, bab 2, bab 3 metodologi. Kalau deskripsi ada lagi bab 4, ya. Hasil dan pembahasan ini nggak ada. Ini karena belum mulai. Jadi masih baru merancang apa penelitian, ya. Proposal. Tapi kalau di dalam skripsi ini adalah sudah ada hasil dan pembahasan, simpulan, saran, ucapan terima kasih, ya. Seperti itu. Nah, naskah seminar itu adalah naskah skripsi yang diringkas, gitu. Diringkas untuk diseminarkan. Ada perbedaan antara seminar sama jurnal. Kalau seminar itu biasanya maksimum 6 halaman, format 2 kolom, ya. Kalau ini format 2 kolom 20 halaman, ya. Jadi naskah jurnal itu ini 20 halaman udah banyak banget, ya. Mungkin jurnal itu 12 halaman, 15 halaman, ya. Ini saya pernah lihat nemu ada orang yang menulis 20 halaman, 2 kolom. Ya itu banyak banget ini. Ya. Kalau nggak salah biasanya rata-rata 12 halaman kalau nggak salah. Ya, 12 halaman sampai 15 halaman. Oke. Jurnal. Jadi jurnal itu adalah seperti paper juga, paper seperti ini. Jadi yang kuning ini adalah ini sama ini coklatnya adalah paper juga. Namun bedanya jurnal ini lebih tebal dan tidak diseminarkan. Jadi langsung masuk ke dalam buku. Oke. Nah, kategori penelitian berdasarkan tujuan untuk basic riset, penelitian dasar, terapan, ya, seperti robotika, komparatif, perbandingan, research and development, penelitian dan pengembangan, uji coba prototip, ya. Terus action riset dengan aksi langsung. Oke.
Penelitian berdasarkan waktu, cross-sectional riset dengan kejadian tahun lalu dan sekarang. Jadi ini adalah penelitian yang berdasarkan dari kejadian yang tahun lalu hingga sekarang. Longitudinal riset itu riset yang berdasarkan historical data yang diolah. Ya. Jadi ini kalau cross section riset itu biasanya investigasi misalkan kecelakaan ya, kecelakaan kendaraan atau apa pesawat gitu. Nah ini cross sectional riset. Jadi biasanya apa transportasi apa keselamatan BN Badan Nasional BNKT ya, keselamatan transportasi itu kalau ada pesawat jatuh itu dia akan melakukan yang namanya cross section research ya, ini termasuk dalam seperti itu. Jadi misalnya melihat dulu riwayat pesawat itu diperbaiki bagaimana ya kan, dokumen-dokumennya, percakapan sebelumnya seperti apa, terus bahkan sampai ke background penerbangnya seperti apa gitu, apakah penerbangnya pernah ngobat atau apa gitu ya itu. Jadi waktu kejadian tahun lalu dan saat ini, saat ternyata ada satu kejadian, jadi biasanya ini investigasi. Tapi kalau di dalam penelitian kita apa ya, kalau di kedokteran banyak, di kedokteran itu bisa ya, kita itu ada misalnya oh anak ini kok misalnya hiperaktif gitu. Sebelumnya investigasi waktu lahir itu beratnya berapa gitu kan. Terus longitudinal riset yang berdasarkan historical data yang diolah. Nah ini kita dapat data histori, lalu kita olah. Jadi ya waktunya hanya itu saja berdasarkan histori. Kalau cross sectional riset itu ya, waktu past tense sampai present tense gitu loh. Ya kira-kira seperti itu. Berdasarkan metode kuantitatif sama kualitatif, tapi kebanyakan kuantitatif. Ya. Kalau kualitatif itu naratif bagaimana kita mengkapter pendapat IT manager dalam komputer science, kita mungkin tidak menggunakan riset. Ya, jadi kita lebih pada kuantitatif bukan kualitatif. Jadi kita mengukur lalu hasil ukur itu kita olah dengan statistik kalau perlu. Bukan kalau perlu, malah hampir selalu pengolahan dengan statistik. Lalu ada teori korespondensi, itu statement apa pernyataan dengan fakta. Apa lagi? Oh ini kemarin ya, ini yang sebelumnya. Oke, ini sampai sini aja. Saya jadi harus ada hubungan antara statement dengan fakta ya di dalam ini, dalam riset itu. Jadi Anda harus mengemukakan satu statement atau satu kesimpulan bahwa oh ini begini. Gitu. Harus ada faktanya, hasil eksperimen. Gitu. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Berikutnya lagi pertemuan 3 ya. Pertemuan 3. Pertemuan 4. Ini bagaimana melakukan literatur review ya. Literatur review, identifikasi masalah, hipotesis ya kan. Oke, sebentar ya. Saya tak ini dulu. Saya baru ingat ini kayaknya absennya belum dibuatin. Saya tuh nyari sini karena absen itu kalau nggak diminta sama ini dari lembaga tidak belum dibuatin. Saya cek dulu. Hmm. Penelitian ya sekarang. Bentar ya.
Bentar ya. Ini oke. Kita lanjutkan lagi. Oh ya, untuk pengganti kelas besar mau hari apa? Anda hari apa bisa? Yang kemarin? Pengganti kemarin? Adakah yang ini hari Kamis atau Rabu? Untuk kelas besarnya itu apakah wajib untuk melaksanakan meet ini Pak, atau hanya tugas bisa diganti dengan tugas mungkin? Saya nggak tahu ya Mas. Oh nggak tahu ya. Saya nggak tahu. Wajibnya meet berarti ya Pak? Jujurnya saya nggak tahu. Tapi kalau misalnya ada meeting saja 1 jam saja untuk ini, yang penting ada kegiatan itu sudah bisa memenuhi itu aja. Jadi daripada nanti saya cuma kasih tugas nanti dianggap sama institusi dianggap belum ada perkuliahan kan repot, gitu. Oke baik. Saja loh. Saya maunya juga begitu, bisa kasih tugas atau apa, tapi modelnya UPN itu kan kayaknya apa ya terlalu perfect gitu loh. Harus ada pertemuan, ada tugas, ada ini gitu loh. Nah, sementara saya sendiri juga ini baru 1 mata kuliah, belum lagi mata kuliah yang lain kan. Nah, ini yang saya repot. Belum lagi saya diminta ada penelitian dan sebagainya. Gitu. Makanya ini kira-kira bisanya hari apa? Ini kalau Rabu saya free. Rabu saya free. Adakah yang bisa? Kalau Kamis asalkan jangan jam 10 sampai jam 12 lebih 10. Kamis di luar jam 10 sampai jam 12. Itu aja deh. Kamis bisa. Untuk kelas B, saya nanti diskusi sama ini aja deh ya. Sama ini karena ini kelas besar kan berarti kan gabungan ya. Saya juga lupa. Kalau saya ngomong di sini kan berarti kan ini ada 100 orang ya. 100 orang berarti ini kelasnya siapa Bu Yuni? Iya kah? Ada kelasnya bukan kelas saya, kelasnya siapa Bu Yuni apa Pak Jayanta? Ngomong aja. 100 orang ini kelasnya siapa? B, Pak. Kelas B itu kelas apa? Bu Yuni? Kelas Pak Jayanta, Pak. Oh, Pak Jayanta. Kelas Pak Jayanta ikut saya. Oke. Terus kelasnya Bu Yuni ada nggak? Ini. Nggak ada. Ada, Pak. Ada. Ada ya? Oh, ada. Oke. Kalau ada berarti ini kan 100 ya kita. Bener kah? Kita pastikan dulu nih. Jangan sampai nanti saya ngambil keputusan
ternyata belum enggak semuanya ini kan repot. Bentar. Ini 45 ya 50 ya. 50 150. 150 berarti kelas ada satu kelas yang tidak ini. Harusnya 150 ya. Ini 45 kali 3. Karena 45 kali 3 40 kali 3 120 100 ya tadi. 100. Oke, masih kurang 20 orang ya sebenarnya. Oke. Mau hari apa? Oke, ini bisa ada kelasnya Bu Yuni sekalian. Ini tolong sampaikan. Kamis saja ya. Kamis. Kami kelas B ada kelas Pak jam 10. Jam berapa? Enggak, Kamis di luar jam 10 sampai jam 12. Selain di luar jam 10 sampai jam 12, jam 8 sampai jam 10 bisa. Gitu loh. Selain jam 10 sampai jam 12. Jadi 10 sampai 12 itu saya punya slot. Jadi itu ada kelas. Gitu loh. Paham ya? Iya Pak, paham. Atau untuk kami dari mahasiswanya itu ada, kan kita kelas besar ya. Ada yang kelas A, ada yang kelas B, dan ada yang kelas C. Dan itu rata-rata dari hari Selasa dan sampai hari Jumat itu dari pagi sampai maghrib perkuliahannya. Gitu. Jadi kalau ada nggak slot yang kira-kira pada bisa? Nggak gini loh. Ada nggak slot yang kira-kira pada bisa? Barangkali 1 jam saja, nggak masalah. Mungkin hari Kamis Pak, jam 8 sampai jam 10. Jam 8 sampai jam 10 bisa. Oke, iya, ada pada bisa jam 8 sampai jam 9. Jam 8 sampai jam 9 saja. Ada bisa? Bisa Pak. Bisa Pak. Yang nggak bisa ada nggak? Jam 8 sampai jam 9. Nggak ada. Jam 8 sampai jam 10 ada yang nggak bisa? Yang ngomong nggak bisa siapa? Yang nggak bisa dalam arti ada perkuliahan ya? Hah? Kenapa Mas? Ada kuliah? Ada. Jadi di hari Kamis itu nanti ada nggak ada deh Pak. Kosong Pak. Yang kosong Pak bisa Pak. Maaf Mas, salah lihat jadwal Pak. Oke, sekarang gini aja. Gini. Ini saya cari jadwal saya aja deh. Supaya kalian bisa lihat tab ya. Tab. Mana tadi? Nah, mungkin kalian bisa lihat nih jadwal saya. Ini Kamis ya. Kamis. Jumat juga bisa kalau mau. Tapi di luar jam ini. Tuh. Ya. Rabu saya free. Jumat jam 15.30 sampai jam 17. Jam 15 sampai jam 17 deh. Jangan. Oke. Jumat. Siapa yang bisa? Kalau itu Kamis saja ya, Kamis pagi ya. Jam 8 ya. Jam 8 sampai jam 9 bisa. Yang nggak bisa siapa? Yang ada bentrok. Ayo. Bisa Pak. Yang ada bentrok siapa? Yang ada bentrok. Nggak ada ya. Nggak ada bentrok ya. 1. Saya hitung sampai 1 ya. 3, 2. Atau saya jadi 5 deh. Oke, yang nggak bisa ngomong aja. 5, 4, 3, 2, 1. Deal ya. Oke, deal. Deal Pak. Jadi 1 jam aja ya. Iya Pak. Nah, deal Pak, boleh Pak. Kamis Pak, Ya. Kamis. Iya Pak, Kamis Pak. Ya. Kamis 1 jam ya. Jam 8 sampai jam 9 ya. Iya Pak. Siapa? Oke, saya sementara buat 1 jam. Tapi nanti tinggal lihat waktunya apakah masih ada yang ini kan biasanya orang Indonesia itu kan mulur toh. Kalau ada misalnya dosen Anda ada kuliah jam 10 kan paling dosennya juga mungkin 10:15. Ya enggak? Nah, kita memanfaatkan sifat mulurnya orang Indonesia ini. Cuman dengan catatan Anda jam 8 jangan mulur. Udah 1 jam 8 mulur kan juga repot. Oke? Deal ya jam 8 ya. Oke, tolong nanti ingetin saya ini metode penelitian lokal A ada nggak ya? Grupnya saya lupa. Oh ada kan ya? Penelitian ya ada.
Nanti yang lokal A tolong ingetin ya, nanti saya tulis aja deh. Metodologi penelitian kelas besar pengganti ya. Pengganti Kamis tanggal berapa nih? 28, 29, 30 ya. 30 September 2021 ya kan? Jam 8.00 selama 1 jam ya. Oke? Nah, oke. Oke. Bentar, kalau gitu saya langsung buatkan ini aja ya, buatkan Google Meet-nya. Bentar. Google Meet-nya di mana? Sini. Kita buatkan Google Meet-nya 30 ya, 30 jam 8 ya. 30 kan. Benar ya, tanggal 30 ya. Ini kan Pak, Selasa ya. Mohon maaf Pak. Kalau Hah? KB Kenapa? kayaknya pakai Gmeet nggak muat deh Pak untuk 3 kelas. Gimana? Oh, kalau mau kelas besar kayaknya untuk pakai Gmeet kayaknya nggak muat deh Pak. Soalnya tadi juga masuk Gmeet ini nggak ada yang nggak masuk. Ya. Pakai Ini Zoom Pak, ya. betul, Pak. Saya ini baru masuk Pak dari tadi Pak. Iya Pak, saya juga baru masuk Pak. Nungguin orang ngantri Pak. Gimana? Baru masuk gimana? Iya, jadi kalau di Google Meet kan ada batasan maksimal Baru 100 masuk. orang. Jadi kalau udah 100 orang tuh harus ngantri, nggak ada yang keluar dulu. Enggak. baru bisa masuk. Oh gitu. Enggak, nanti pakai Zoom aja. Nanti saya akan ngomong aja. Pakai Zoom, saya lupa. Kelas besar itu pakai Zoom. Sorry. Kelas besar pakai Zoom, nanti saya akan ngomong. Oke? Oke ya. Oke, deal ya. Hari Kamis ya. Nanti, bukan pakai Google Meet, pakai Zoom. Ini tadi sama si Google Meet. Google Meet kan kelas kecil, sorry. Oke, ini kan 100. Makanya ini mau digabung kan juga nggak bisa, ini 100 kan. Ini juga. Kalau salah kapasitasnya Google Meet 100 ya. Google Meet gratisan, ya. Google Meet mungkin 100 kalau salah. Apakah masih ada lagi? Apa enggak? Nggak tahu. Oke. Terima kasih. Bentar, nanti akan saya mintain Zoom ini sudah saya tulis di WhatsApp ya. Oke. Di Zoom, sorry ini di Zoom, link Zoom menyusul. Di Zoom dengan link Zoom menyusul. Oke. Ini saya taruh di kelas A. Tolong yang di lokal A disebarkan ke rekannya di lokal B dan C ya. Forward. Oke, terus apa lagi? Ya udah itu aja. Jadi sebenarnya yang penting Anda pelajari aja itu semua yang saya berikan ya. Bentuknya seperti apa, tapi nanti saya akan minta. Jujur aja saya itu pengennya, kalau maunya saya pengennya multiple choice. Kenapa? Supaya bisa langsung tek ada ujian, nilai langsung masuk, selesai, enak. Oke. Nah, ini tapi saya agak gaptek dengan membuat kuis. Nanti mungkin saya akan minta Bu Yuni saja yang untuk membuat multiple choice-nya. Kalau membuat soalnya oke lah, ya, mungkin saya bisa lah membuat soalnya 10 soal. Kan ada 3 dosen kan. Saya kalau masing-masing dosen menyumbang 10 soal multiple choice, berarti kan totalnya ada 30 soal. Gitu. Atau kalau mau dibuat cuma 15 soal ya nggak masalah. Gitu. Sebenarnya bukan masalah soalnya, tapi masalah materi yang diujikannya itu. Apapun soalnya. Oke ya, kira itu aja. Jadi dengan demikian perkuliahan kita ini ya. Ada pertanyaan? Materi sudah saya serahkan semua. Kalau ada yang merasa belum dapat, silakan bisa ini tadi sudah saya tunjukkan ya di list sudah ada semua. Gitu. Yang pertemuan 3 tadi belum ada Pak. Oh, pertemuan 3 belum ada ya? Oke, pertemuan 3 nanti saya akan di delete. Pertemuan 3 itu mengenai apa tadi yang ini ya? Oke, kita. Yang ini ya? Ini ya? Iya Pak. Oke, yang ini kan, betul. Iya betul Pak. Pertemuan 3. Oke, pertemuan 3 ini akan saya share, tapi nanti mungkin akan kita bahas di 1 jam itu aja, ya.
lebih banyak ya, metodologi metode penelitian. Oke, di kuliah pengganti 1 jam itu. Ya, aduh, siapa Pak Jayanta nih? Bentar aja. Oke, seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Ini Pak Jayanta kayaknya hadir ya, sini ya. Kenapa diem aja sih? Oke, ada pertanyaan? Oke ya, jadi itu aja. Ini akan saya share untuk yang pertemuan 3 ya. Di pertemuan 3 ini akan saya taruh di pertemuan 6 ya. Di ini atau bentar pertemuan 3 apa literatur review. Literatur review itu materinya bentar. Oh. Soalnya kemarin itu kan pernah libur ini, jadi apa? Ada libur merah itu loh. 17. Nah, pertemuan 3 itu pertemuan 4 kan? Betul. Jadi berarti ini pertemuan 3 akan saya taruh di pertemuan 6 ya. Itu ya. Materinya ya nanti ya. Oke. Terima kasih atas kehadiran kalian. Dengan demikian kuliah saya tutup. Ketemu lagi hari Kamis. Kita buat 1 jam saja ya. Pertemuan 3 ini juga slide-nya juga nggak banyak mengenai metodologi penelitian ya. Nah ini ada berapa slide? Nggak sampai terakhir ya, ini totalnya ada 32 slide, tapi ini sampai ke ini aja, sampai yang diucapkan terima kasih karena ini masih gabungan dengan ini 10. Jadi itu aja. Oke, terima kasih atas kehadiran kalian. Ini akan saya buat, saya potong nanti slide-nya dulu. Oke. Terima kasih atas kehadiran kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo. Terima kasih, Pak.